Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Satwa, mahasiswa dari Universitas Jatah Mada, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang paradigma perekonomian dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Andes Yanuar Saksono, Magister Manajemen. Yang saya ambil yaitu tentang paradigma perekonomian Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pengenalan gambaran sejarah perekonomian Indonesia. Pada materi pertemuan satu ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis perekonomian Indonesia melalui perspektif sejarah secara kronologis historis. Hal ini sangat beralasan karena peristiwa yang terjadi biasanya tidak terlepas dari peristiwa sebelumnya. Berdasarkan perspektif tersebut, perekonomian Indonesia umumnya dibagi ke dalam 3 kurun waktu, yaitu Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1966. Perkembangan Indonesia pada masa Orde Lama dimulai sejak Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan 10 Maret 1966. Selama masa Orde Lama, perekonomian Indonesia berkembang kurang menggembirakan. Keadaan ini tidak terlepas dari stabilitas politik yang tidak menguntungkan kehidupan ekonomi. Demokrasi yang dianut pada masa Orde Lama adalah demokrasi terpimpin dengan kabinet parlementer, yaitu para menteri bertanggung jawab kepada parlemen atau wakil rakyat atau DPR. Situasi perekonomian pada masa Orde Lama 1965 sampai 1995 yaitu ada beberapa situasi, yaitu pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun, nasionalisme perusahaan asing, yaitu masuknya perusahaan-perusahaan asing ke dalam Indonesia. Yang ketiga yaitu merger lembaga keuangan bank pemerintah. Pada tahun 1965 didirikan Bank Berjuang yang merupakan penggabungan semua bank milik pemerintah. Pada ketenaga kerjaan, mayoritas bekerja sebagai di sektor pertanian. Yang kelima yaitu ada neraca ekonomi nasional, rata-rata defisitnya adalah 137% dari pendapatan. Selanjutnya yaitu perekonomian pada masa Orde Baru dimulai dari 1966 sampai dengan 1998, berkisar selama 32 tahun. Masa Orde Baru berlangsung mulai sejak 11 Maret, yaitu bertepatan dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, sampai lengsernya Soeharto dari kursi kepresidenan Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Laksanakan perekonomian Indonesia dalam jangka pendek biasanya dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu tahap penyelamatan, tahap rehabilitasi, dan tahap konsolidasi. Program ekonomi jangka pendek yaitu ada program pembangunan 5 tahunan atau pelita 1 sampai 5, pelita 1 sampai 2. Pada pelita 1, prioritas pertama diarahkan pada sasaran pemeliharaan stabilitas perekonomian, diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Itu ada pelita 1 sampai 2 lanjutan, yaitu ada pelita 3 sampai 6. Peningkatan stabilitas nasional, kondisi pemerintah pendapatan negara, kondisi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, hutang luar negeri. Selanjutnya yaitu kondisi perekonomian pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama yaitu ada krisis ekonomi, yang kedua upaya pemulihan kondisi perekonomian, selanjutnya upaya pemulihan kondisi perekonomian lanjut. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan fiskal, kebijakan untuk memperbaiki dan menghapus beberapa PPN, mengurangi subsidi BBM, listrik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada kebijakan moneter, yaitu meningkatkan suku bunga, melakukan intervensi di pasar-pasar, melakukan pembatasan transaksi. Kebijakan moneter lanjut yaitu menurunkan giro, memberikan kewenangan penuh, memberikan fasilitas swap, memperluas cakupan fasilitas, meningkatkan
independensi Bank Indonesia membentuk tim penyelesaian uang luar negeri. Yang kelima yaitu ada restrukturisasi struktur keuangan, ditujukan untuk menyehatkan dan memperkuat sistem keuangan nasional. Yang keenam yaitu ada reformasi struktural direktorial. Yang ketujuh jaringan pengamanan sosial (sociality safety net), yaitu ada pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 1 era Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala 2004 sampai 2009. Selanjutnya yaitu ada pemerintahan Indonesia Bersatu Jilid 2 era Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono tahun 2009 sampai 2014. Kebijakan yang dilakukan yaitu adalah makroprudensial untuk mengelola likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal Joko Widodo 2014 sampai dengan sekarang. Paket kebijakan ekonomi tahap 2 yaitu pada tanggal 29 September 2015 melalui paket ekonomi ini pemerintahan berusaha menarik investor dan memangkas perizinan melalui deregulasi dan debirokratisasi. Dan yang dapat saya sampaikan dari materi kali ini, banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I hope you don't forget me, 'cause I know I don't regret